Tell you what though, I bet she knows. Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Tower Block yang dirilis pada tahun 2012. Singkatnya, film ini menceritakan seorang sniper misterius yang membantai seluruh penghuni apartemen lantaran dianggap sebagai sarang kejahatan. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan sebuah naskah yang menjelaskan jika Tower Block adalah tempat yang dibangun untuk melindungi masyarakat setelah Perang Dunia berlalu. Tempat tersebut pada mulanya dihuni oleh orang-orang baik. Namun seiring berjalannya waktu, Tower Block menjadi tempat pusat tindak kekerasan dan juga tindak kriminal. Hal itulah yang membuat pemerintah geram dan berniat untuk mengambil alih gedung. Scene lalu menunjukkan seorang pemuda yang berlari ketakutan karena dua begal sedang mengejarnya. Takut melawan karena nanti malah jadi tersangka, pemuda tersebut memutuskan untuk masuk dan meminta tolong kepada penghuni Tower Block. Alih-alih mendapatkan bantuan, para penghuni kamar justru mematikan lampu dan menutup rapat-rapat pintu mereka. Pemuda tersebut terkepung dan dipukuli kepalanya. Suara teriakan membuat seorang penghuni kamar yang bernama Maggie ikut prihatin dan mencoba untuk menolong. Namun namanya juga wanita, ia jelas tak mampu menandingi kekuatan dua laki-laki yang sedang dihadapinya. Keesokan harinya datang detektif polisi yang bernama Devlin. Ternyata pemuda malang tadi malam sudah ditemukan tewas mengenaskan di sebuah tempat. Kedatangan Devlin jelas akan mengusut siapa pelaku pembunuhan tersebut, yang diduga kuat adalah seorang pengedar narkoboy. Maggie yang sempat melawan pun tidak bisa memberikan keterangan banyak lantaran mereka menggunakan topeng. Karena tak ada satupun penghuni Tower Block yang mampu memberikan saksi atas pembunuhan kemarin, Devlin pun bergegas pergi. Di sana nampak raut kekesalannya lantaran mendapatkan sambutan yang kurang baik dari penghuni Tower Block. Bahkan yang menjengkelkan adalah seolah-olah kekerasan dan kematian dalam ranah tersebut sudah dianggap wajar dan tidak ada satupun yang peduli. Sudah 3 bulan berlalu, namun kasus pembunuhan tersebut menuai jalan buntu. Polisi memerintahkan untuk mengusir penghuni Tower Block karena dirasa tempat tersebut adalah sarang penjahat. Namun para penghuninya masih ngotot dan bersikeras tak mau pergi, sehingga kasus pembunuhan tersebut dianggap telah selesai. Scene lalu menunjukkan seorang penghuni Tower Block yang bernama Becky dan kekasihnya yang bernama Andre. Entah apa yang kemudian terjadi, tiba-tiba wifi di gedung tersebut mati dan membuat mereka seketika risau. Apalagi penghuni kamar lain yang kerjaannya hanya main game. Becky dan kekasihnya kemudian duduk dan menikmati segelas teh hangat sambil bercanda tawa. Namun hal yang mengejutkan pun kemudian terjadi. Dan kejadian selanjutnya pun sungguh di luar dugaan, di mana sniper misterius terus melancarkan aksinya meneror para penghuni gedung. Penghuni yang masih hidup kemudian saling membantu dan mengamankan diri di lorong gedung. Di sana Becky dan Paul mencoba masuk ke kamar Curtis untuk memastikan keadaannya. Setelah diperiksa, Curtis ternyata masih hidup. Di sana Becky dan Paul menjelaskan situasi yang sedang mereka hadapi saat ini. Namun Curtis yang terkaget malah curiga jika Becky telah berbohong. Ia tidak percaya sebelum benar-benar melihat kejadian tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Hampir saja nyawa Curtis melayang, dan disinilah baru ia percaya jika apa yang dikatakan Becky dan Paul memanglah benar. Curtis kemudian ikut bergabung dengan para penghuni lainnya di lorong gedung.
Selain listrik yang telah padam, jaringan internet dan telepon seluler sudah mati di area gedung ini, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Denny sebagai pemain game sangat paham jika permainan ini adalah rencana dari seorang sniper mematikan. Bukan hanya itu, diduga kuat jika si sniper sedang berada di gedung sebelah dan mengincar setiap pergerakan mereka. Karena tak mau hanya berdiam diri, seorang penghuni mencoba memperbaiki lift yang tentunya tidak bisa digunakan lantaran listrik padam. Setelah diotak-atik, akhirnya lift tersebut berhasil dibuka. Namun tak lama kemudian, usut punya usut, si sniper tersebut telah dulu memasang jebakan di beberapa tempat, di mana pria malang yang terkena jebakan tersebut langsung tewas di tempat. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka semua berniat menuruni lift melalui sebuah tangga. Tujuannya agar mereka dapat keluar dari pintu belakang untuk kemudian meminta bantuan kepada pihak berwajib. Namun saat sudah di lantai bawah, pintu yang akan digunakan untuk keluar telah ditutupi oleh benda yang entah itu apa. Dan merasa jika ini sia-sia, akhirnya mereka pun kembali ke lantai atas. Seorang penghuni yang sudah frustasi mengatakan jika ia ingin mati saja, apalah gunanya hidup jika anak dan suaminya sudah terbunuh. Sehingga Jenny pun berlari ke kamarnya dan langsung tertembak di bagian dadanya. Tak terasa waktu pun menunjukkan malam. Di sana para penghuni semakin kebingungan dengan apa yang telah terjadi saat ini. Jangankan untuk rebahan sambil nonton TikTok, untuk sekedar boker dan buang air kecil pun mereka tidak bisa ke toilet. Masih menjadi pertanyaan tentang maksud dan tujuan si sniper tersebut, kenapa bisa setega ini menembaki orang-orang secara random dan acak. Namun jika diamati, mungkin saja si sniper ini adalah anggota keluarga si pria malang yang sudah tewas di awal film tadi. Untuk tujuannya sendiri sudah jelas, di mana hal ini adalah pelampiasan sakit hati, atau singkatnya balas dendam kepada seluruh penghuni yang tidak mau memberikan kesaksiannya kepada polisi. Curtis selalu mendapatkan sebuah ide di mana mereka harus menyerahkan orang-orang yang sudah membunuh pria malang agar nantinya si sniper tidak membunuh mereka. Sebuah petunjuk kemudian muncul di mana di depan pintu Gary dan Mark sebuah poster besar tertempel di sana. Curtis memaksa dua orang pengedar tersebut mengakui kesalahannya sehingga si sniper tidak akan membunuh mereka yang tidak bersalah. Di luar kamar sendiri, Becky dan Denny mendengarkan suara obrolan dari Gary dan Mark. Dan disinilah mereka kemudian tahu jika sumber kekacauan ini adalah Gary dan Mark itu sendiri. Curtis yang sudah muak kemudian menyeret Gary dan Mark untuk melihat jendela agar si sniper tersebut dapat membunuhnya. Setelah kematian Gary dan Mark, mereka sempat bingung apakah si sniper tersebut sudah puas dengan balas dendam yang dilakukan. Setelah berunding, mereka memutuskan untuk diam menunggu esok hari. Namun Carol yang sudah muak kemudian memutuskan untuk pergi dari apartemen ini. Denny yang juga tak mau ditinggal ibunya kemudian mengikutinya dari belakang. Sejauh ini kondisi di luar masih baik-baik saja. Denny pun memberikan kabar. Ternyata dugaan mereka adalah salah. Siapapun dia dan apapun alasannya, si sniper tak memberikan ampun bagi mereka. Dan dapat disimpulkan jika sniper ini merupakan dari pemerintah atau keamanan negara itu sendiri. Alasannya tak lain dan tak bukan karena mereka sudah bungkam dan tidak mau membantu polisi menyelesaikan kasus pembunuhan si pria malang tersebut. Sudah 2 hari lamanya para penghuni menunggu sebuah keajaiban datang. Betty yang termenung kemudian mendapatkan sebuah ide. Ia mengatakan jika menuruni gedung dari sisi jendela lain mungkin dapat berhasil. Untuk aksesnya sendiri mereka bisa menggunakan selang kebakaran dan disambung sedemikian rupa. Dalam rencana ini Paul lah yang akan menuruni gedung. Namun tak lama kemudian Violet yang mencoba membuka sebuah pintu kembali terjebak dengan permainan yang sudah sniper buat. Singkat cerita, Curtis, Betty dan juga Paul kemudian ke atap gedung. Di sana Curtis dan Betty bertugas untuk menahan selang sedangkan Paul sedikit demi sedikit menuruni gedung. Namun si sniper yang mengetahui rencana mereka kemudian mulai menembaki selang tersebut. Betty menyuruh Paul untuk segera naik kembali. Namun si sniper tak henti-hentinya menembak selang tersebut yang kemudian putus dan membuat Paul terjun bebas ke bawah gedung. Singkat cerita, penghuni tinggal sisa 3 orang lagi.
yaitu Curtis, Betty, dan juga James. Mereka kemudian berencana akan membakar sisi gedung yang paling atas. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah membuat heboh orang-orang, sehingga harapannya mereka akan diselamatkan oleh pemadam kebakaran. Setelah membakar beberapa kamar, Curtis kemudian mencoba menyusul Betty dan juga James yang berada di bawah. Namun apesnya saat menuruni tangga, Curtis terjatuh dan membuat kakinya patah. Di luar sendiri, seorang pengusaha properti yang bernama Kevin dan asistennya yaitu Eddie melihat kepulan asap dari atas gedung. Namun bodohnya lagi adalah Kevin dan Eddie malah keluar mobil untuk melihat kondisi orang-orang yang berada di dalam. Secara mengejutkan, si sniper tersebut kemudian menyerang dan tidak memberikan ampun sehingga Kevin dan Eddie langsung tewas di tempat. Dari sini kita bisa melihat jika sosok sniper tersebut mulai turun dan menghabisi Eddie di jarak yang sangat dekat. Tak hanya itu, ia pun mulai masuk ke dalam gedung dan melemparkan granat asap. Di sana Betty langsung panik dan bersembunyi ke atap plafon. Melihat ada kesempatan, Betty kemudian keluar melalui jendela dan mengambil pistol paku yang berada di truk milik Kevin. Dan dengan kerjasama tim yang kompak, akhirnya mereka dapat mengalahkan si sniper misterius dan membuka identitasnya. Setelah dibuka, pria tersebut tak lain dan tak bukan adalah detektif Devin, orang yang sudah merasa kecewa karena direndahkan oleh mereka semua. James yang sudah naik pitam langsung menendang Devin sampai ia pun terkapar. Terjadilah duel sengit antara Devin dan juga 3 orang ini. Mereka saling pukul dan tendang sampai di mana Betty berhasil menembak pistol paku ke kepala Devin sampai ia pun tewas. Dan di akhir cerita, James, Betty, dan juga Curtis akhirnya bisa selamat dan keluar gedung. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat bisa menghibur waktu kosong kalian. Saya Naja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.